semua tidak ada yang ribut, kita ceramah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Camat dengan Pak Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua tokoh-tokoh yang ada di sekitar Lorong AA. Mungkin tokoh bangunan dan tokoh besi dan tokoh-tokoh yang lain, termasuk tokoh pakaian. Ketua Masjid Hakul Yakin. Sebenarnya aku tahu salah ceramah sudah selesai kau yakin. Karena semua yang hadir ini yakin dengan Allah dan Rasulullah, hakul yakin. Mesti cukup dengan doa, tutup salam, balik dan sudah selesai. Karena snack pun sudah dibagi. Alhamdulillah. Tinggal apakah ada snack kedua untuk penceramah belum tahu kita. Semua yang hadir saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibuku, anak-anakku yang remaja, yang masih anak-anak, semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Hadir pula bersama dengan saya anak-anak pejuang subuh. Ini ada mewakili 5 orang sekaligus mengawal saya dan menyiarkan langsung ceramah kita malam hari ini. Jadi kalau ada yang tinggi di depan kejemuan kamu di sini. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sekarang ini akhir-akhir ini mana saya ceramah dikawal oleh budak-budak ini. Karena banyak pula sekarang Pak Camat yang ulama diincar mati kena tunjuk. Karena sekarang banyak orang yang gila mencari ustaz. Cuma lucunya itu yang gila itu cuma kenal dengan ustaz. Coba kenal dengan camat itu orang gila-gila yang lain itu kalau masuk hutan namanya gila babi bapak-bapak. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, amin. Diberkahi oleh Allah hidup kita dunia dan akhirat. Ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah. Sehatkan pendengaran dan penglihatan kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah pada saat ini untuk lebih mengenalmu dan mengenal Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukakan hati kami ya Allah untuk lebih mengenalmu dan mengenal Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan Maulid Nabi ya Allah, malam hari ini berkah hidup kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang punya kesulitan, kau ganti dengan kemudahan ya Allah. Jika di antara kami ada yang punya permasalahan, kau angkat masalahnya ya Allah. Yang punya kekurangan, kau cukupkan hidupnya ya Allah. Yang punya permasalahan, kau cukupkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sakit di antara kami dan keluarga kami, kau ganti dengan kesehatan ya Allah. Ayah, ibu dan orang tua keluarga kami yang telah mendahului kami, lapangkan barzahnya ya Allah. Cukupkan hidup kami dunia dan akhirat ya Allah. Bahagiakan kami semua ya Allah dunia dan akhirat ya Allah. Bersama nanti kami dengan Nabi kami dalam surga di akhirat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal sekarang ada di saya. Mau panjang atau pendek? Doa sudah. Saya hanya nanti melihat kondisi yang hadir. Termasuk adik-adik remaja yang di luar, semuanya ibu-ibu yang di belakang. Aku paling tinggal melihat kondisi. Kalau melihat masih bertahan laju, kalau banyak yang balik, aku benar balik. Aku ini paling benci kalau ceramah ya. Ada jamaah yang balik duluan ganti alasan. Karena mati bambang kami budak itu. Apa dia lebih repot daripada Nabi? Aku
ini banyak ceramah di tempat lain. Padahal kalau capeknya pasti yang tegak ini lebih capek daripada yang duduk. Betul tak kira-kira? Yang modal bapak ibu cuma senyum dan ketawa. Aku berpikir bapak ibu. Modal aku ceramah ini macam mana? Aku baru tablik akbar, ada yang ngomong dengan saya. Lemahnya katanya dengan Ustaz Hasibanti. Asal lemah, asal ngomong langsung lemah lah kedengaran. Modalnya katanya cuma air liu, udah singgung ya. Dibilang modal saya cuma air liu, bapak. Kecil-kecil main sedang S2 ini. Kemarin aku mau S3 aku tolak. Sahara pak, S3 Tekwan 1 bawal 1 mahal. Insya Allah semua yang hadir ini orang-orang yang ikhlas. Saya ini kalau tidak salah yang kedua kali di sini. Apa yang ketiga kali? Kedua kali. Berarti kamu itu cintanya dengan aku. Atau aku memang mati cintanya dengan kamu ini. Alhamdulillah. Cuma dulu kalau aku datang tak seramai ini. Sekarang lah ramai. Apa karena sudah rindu tak pernah ke masjid oleh COVID ini. Aku memang tambah soleh-soleha yang di sini semuanya. Amin ya Rabbal. Yang budak-budak kecil di luar, masya Allah, ada yang sambil ingusan menyala. Pas saya masuk tadi langsung pulang dulu dari aku ngasih minyak wangi dikasihnya aku ingus. Saya doakan supaya menjadi anak yang soleh-soleha semuanya. Oh Pak, inilah aku dulu masih kecil. Di mana-mana aku berceramah di kampung itu. Cuma aku dulu pintar dengan bapak aku almarhum. Ya aku bilang, ini ceramahnya panjang ya aku tak tahan. Aku pasti tertidur bilang. Tapi kalau ada pembagian snack ya bangunkan aku bilang. Itu bahasa Arabnya ada lihai wa salaqa. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekitar mungkin 9:30 kita selesai, kita pulang dengan sehat dan berkah. Ngapa Pak Ustaz tidak sampai jam 10, jam 11? Aku tahu diri. Aku tinggal di Palembang. Bahkan lorong mertua saya itu di lorong selebrasi itu tak tahu aku di sini. Palembang tak boleh ceramah panjang-panjang. Kacang panjang campur gulung. Kalau ceramah terlalu panjang, Ustaz tidak dapat berapa kilo. Besok ada yang bertanya ibu-ibu, siapa nama Ustaz semalam yang ceramah itu? Ustaz Soleh kasih uang. Berapa jam? Hampir 1,5 jam. Kilo Ustaz. Ternyata baca Pak kilo Palembang itu 2 artinya. Pertama kilo itu artinya hebat, yang kedua memang buyang. Aku ini yang nomor 1 itu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Makanya ikan sepat, ikan gabus tidak akan panjang seperti ikan lele. Ceramah kita singkat padat daripada panjang bertele-tele. Saya tahu yang hadirin orang-orang cerdas. Orang cerdas itu baru disebutkan pangkalnya nyambung ujungnya. Belum dijelaskanlah paham dulu. Bahkan sering aku ucap nanya anak, paham anak-anak? Paham. Padahal belum dijelaskanlah paham juga itu. Itu bahasa kita mengenai al-lafar. Karena budak itu sudah kelaparan langsung paham itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminkan dulu doa singkat kita ini. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Wa alsinatina minal kadhibi. Wa a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan ya Allah. Kau bersihkan pembicaraan kami dari kebohongan ya Allah. Ya Allah, jauhkan hati dan pekerjaan kami dari riya ya Allah. Izinkan kami untuk bersama dengan Nabi-Mu di dunia dan di akhirat-Mu ya Allah. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya cintai, tausiah ini judulnya adalah target peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya target di majelis ini. Pak Camat, Pak Lurah datang dari tempat yang jauh. Saya yang paling jauh dari Medan. Makanya aku tahu sekarang kondisi Medan dengan Palembang. Karena Palembang sudah 30 tahun. Kalau orang Medan itu mobilnya adalah
saya tahu kehebatan orang Palembang, ternyata Palembang ini biarpun tidak pernah sekolah tapi dia ikut ujian, biarpun tak kata daring, mulai dari dulu. Kapan dia tidak, biarpun tidak masuk belajar sekolah tapi ujian, maka selalu kata-katanya ujinyo, 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 ujinyo. Kemudian setelah diteliti se-Sumatera Selatan dan Indonesia, pengangguran yang paling kecil adalah di kota Palembang. Semua pegawai. Alhamdulillah. Kenapa datang terlambat? Ada gawe. Nah, kita datang semalam ngaji. Ada gawe. Kenapa balik duluan, oi? Ada gawe. Kapan mama minum diikuti dari belakang? Tidur gawenya mulai. Tapi kalau yang di sini orang-orang cerdas, alhamdulillah. Baru disebutkan judulnya udah nyambung, insya Allah isinya. Baru saya sebutkan pangkalnya, sudah langsung dengan ujungnya. Alhamdulillah, jadikan kami hamba-Mu yang cerdas ya Allah. Ada yang datang dari jauh, ada yang dari dekat, ada yang meninggalkan rumah, ada yang meninggalkan keluarga. Semua tujuannya datang ke masjid ini tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Biar kita segar ingatan kita dengan Rasulullah, kita sholawat sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya minta kalau boleh pakai tangan begini, boleh agak maju juga, tinggi juga boleh. Jangan kalah dengan penyanyi-penyanyi yang ngajak hanya untuk maksiat dunia dan untuk masuk neraka. Sampai ada yang ngomong, hai saudara-saudara, tangan ke atas. Sampai gunung kelek kelihatan bahasa baru. Masa kamu dengan Nabi malu-malu? Woi Ustaz, banyak malu. Siap kira-kira? Tahu sama lu, sekarang kita bergembira mengagungkan kehadiran Nabi kita Muhammad. Kalau mungkin begini, mudah-mudahan yang paling tinggi begini kami paling suka dan ria insya Allah. Dan insya Allah syafaat Rasul pun datang yang buntu jadi berdui. Amin. Apalagi lihat wajah-wajah di sini tak kelihatan lagi ada yang buntu. Baru di dalam masjid, apalagi pulang nanti berdui dalam insya Allah. Jangan amin baik, minta nomor rekening saya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tinggi suaranya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sampai suara kita kedengaran ke Musi 2, yang kedengaran keluarganya Pak Camat ya. Musi 2 belum mau ya. Bismillah. Dan senyumlah, bergembiralah kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Jangan ya Nabi SAW memuji tapi merenung. Yang mati, yang mati ini biasanya cepat mati loh. Apalagi tak kesi-kesi. Yang mati. Kalau pesantren, pang. Ayo sama-sama Bismillah. Senyumlah Bapak, kita bergembira. Oi Bapak, kamu datang yang kamu cintai dari Jakarta, kamu minggir-minggir sampai gigi hilang.
kita datang, yang mencintai kita mudah-mudahan bersama dengan beliau di surga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, disambut oleh Ansor di Madinah. 1, 2, 3. Itulah lemahnya kalau ada anak-anak muda semua pukulan kalau yang alhamdulillah, berbahagialah Lorong A dan sekitarnya, masih banyak anak muda yang jinak dengan masjid. Alhamdulillah, nampaknya 20 tahun yang akan datang masih banyak semangat anak muda di sini, insyaallah. Kalau bapak ibu meninggal duluan ada yang ngurusi, insyaallah. Pelihara bagus-bagus budak-budak ini. Baik, kita terlalu ribut. Ribut berarti kamu udah dapat makan balik, udah aja aku. Kalau orang datang cuma mencari makan minum, itu namanya rombongan 3K. Makan enak, tidurnya yang kawin beranak. Kalau panjang ekornya musang, namanya panjang kulit. Panjang bulunya kampiang, namanya panjang punya bunciang namanya. Cacang namanya. Gawainya makan kili beranak, makan kili beranak. Sudah, tinggalkan budak kecil, namanya budak kecil. Insya Allah anak-anak kecil ini saya doakan supaya jadi orang besar semuanya nanti, amin. Saya pernah berdoa begitu di Prabu Mudi. Ada budak 4 tahun, lari-lari kulu kilir. Sampai saya doakan budak ini jadi orang besar nanti. Alhamdulillah 12 tahun setelah itu bertemu dengan budak itu, besar langsung dia. Alhamdulillah, untuk menjengkelkan budak itu. Insyaallah semua yang hadir ini dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memuji Nabi, kita sudah senang hati. Insyaallah seperti doa kita tadi, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membesarkan orang yang besar saja, ya, kalau datang Pak Wali Kota, Pak Gubernur pasti camat, pasti repot juga. Rombongan camat dengan rombongan wali kota yang datang, Pak Lurah yang repot.
Sekarang nabi kita yang lebih hebat daripada Pak Gubernur, dari Pak Joyo dengan Pak Wali Kota, bapak-bapak ribut dan repot semuanya, insya Allah pasti lebih mulia pula lagi. Tapi tak kata peninggalan di lemak, katanya kalau pejabat yang tinggi datang paling tidak kan bisa membantu masjid. Kecil urusan masjid, balat masjid ini udah bagus, ber-AC galuh dan hidup asli. Itu hebat ini. Pernah aku ceramah di suatu masjid, AC-nya 5, tak kata yang hidup. Kenapa Pak? Tak tertarik. Tak tertarik itu. Kita mati juga Pak Camat. Aku tunjukkan. Sejarah kaya Pak Camat. Aku jadi imam subuh sampai keringatan aku. Kabar bertanya, ngapa tadi hidup? Tak tertarik Pak Ustaz. Apanya yang tertarik? Bulanannya ya. Bulanannya yang tak tertarik. Kira listriknya waktu itu. Di sini alhamdulillah bagus semuanya. Bahkan semuanya apa namanya itu, pengurus masjid pun kata Pak Camat tadi ada semua keputusan di sini. Alhamdulillah. Cuma gambar tak kaki di sini. Oke lah, kita lanjut ya. Target kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Hidup yang paling nikmat kalau ada target. Kalau pekerjaan yang paling enak kalau punya target. Kalau orang hidup tak ada target, itu yang kedua. Kulikilir. Benar. Sekarang jujur, wallahi banyak orang yang kulikilir sekarang. Yang saya bilang tadi cuma 3 makan enak, tidur punya makin beranak. Kalau saya bilang masalah anak, lebih hebat kucing yang saya pelihara itu. Sekali beranak 6. Makan semua di dalamnya. Tidur mulu dia habis sudah kenyang. Orang kalau sudah kenyang tidur namanya ular sawo. Makanya orang Komering biar hebat-hebat masih tunduk dengan orang Medan. Orang Medan itu kapan perkenalan? Sinaga. Kata orang Komering ular sawo, makan kau. Cuma sehebat-hebat orang Medan dipindah oleh orang Palembang, pindah tulang. Oh ya, aku dulu pertama kali ceramah di Palembang termasuk di Kertapati ngeriak. Sedangkan Ustaz pindah tulang mati marah. Ini kan hukum yang paling keluargai. Tulang itu kan mama. 3 penyakitnya yang ternyata tersiksa kita di Palembang ini. Pertama ada namanya banting tulang, yang kedua patah tulang, yang ketiga pindah tulang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, orang yang paling nikmat hidupnya kalau punya target hidup. Orang yang paling capek dan sesat hidupnya kalau dia tidak punya target dalam hidup. Cobalah lihat Bapak Ibu, banyak orang sekarang yang menganggap hidup itu sukses kalau jabatannya tinggi. Biar pun tak beribadah, habis itu pensiun. Kan tersinggung yang pensiun. Aku ini paling benci kadang-kadang kalau sedang masih pejabat lupa dengan Islam, sudah pensiun baru datang jadi ketua masjid. Bagian tukang azan pura gigi lah habis. Ini kadang-kadang masih punya jabatan takut beragama, yang terlalu serius dengan Islam ini. Negara ini kan bukan negara Islam. Siapa bilang
Indonesia ini negara Islam, tapi juga negara ini bukan negara setan dan iblis. Setuju nggak kira-kira? Yang setuju balik, yang setuju balik. Beringam baik. Kalau bahasa Arabnya al-beringam wal-mipang. Allahu Akbar. Ada yang menganggap orang itu sukses hebat kalau sudah rumahnya besar. Besar rumahnya, tak pernah kata ibadah di dalam itu. Masalah rumah luas banyak, kambing itu banyak berapa hektar kemarin. Tak kata rumahnya lapangan itu bagus. Makanya orang Palembang sering bilang, woi lapangnya hidup kau, ngaku baru jualan rumah kau. Iya lapang lah, rumahnya aja tinggal lapangannya. Ada yang orang hidupnya tidak punya target, kulu kilir mencari duit, habis dapat duit pusing. Ada yang kepengen hidupnya kulu kilir dapat rumah besar, nggak tahu mau diapakannya rumahnya. Ya, begitu juga ada peringatan, tapi tidak punya target. Kata gunung, ini peringatan malam hari kata gunung ini. Kalau tidak berubah besok, Ustaz begitu, jangan kagak. Kira Ustaz ini anti, acanya anti marhaba ini. Marhaba lebih adalah marhaba dari bapak. Ini ada pernah dulu anak-anak IAIN, kapan KKN, kata kawan saya, disuruh baca berjanji, tak baca, karena dipaksa melo juga ujungnya. Sudah aku bilang tak baca, masih dikongkonin. Langsung orang disuruh Allah. Tambah di Allah ini puji begitu, tambah tinggi suaranya. Sudah aku bilang begitu bacaannya, jawabannya mah itu cocok dilanjutkan dengan nasi minyak. Tidak tahu kita depan, tidak dari kamu, tidak dari kamu tambahannya. Dilengkapi oleh Pak Camat dengan luka ini maksudnya. Setuju tak kira-kira? Bahasa Inggrisnya sunain, ya, susubuhan nasi minyak ya. Dengarkan, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Apa kata Al-Barjanji? Bahwa surga itu disiapkan oleh Allah dan isi nikmatnya bagi mereka yang berbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Makanya jangan malu-malu tadi saya bilang selawat. Cak mulai masih ada yang masih cak iyo kecuali sakit gigi. Lah penceramahnya di sini. Kalau kamu di situ terus aku balik ke situ. Bapak-bapak ini ibu-ibu lebih lemah dari aku. Saya mau izin tak pajak TKM ini. Kalau bapak ini kan cuma diam-diam kemen. Ya diam-diam belakang lagi. Kalau aku udah baca, mohon maaf bapak ibu semuanya, saya istirahat kemen dulu ya. Saya masuk ke sini lah balik-balik kamu-kamu. Maka jangan ada yang iri di antara kita ya, betul ya. Jangan pernah iri. Ada mak ustaz itu dia tegak, kami disuruh begini mendengarkan. Apa ini? Kita kata-kata lemah ini banyak merusak di Palembang. Lemah boy, lemah boy. Sekali-kali lemahnya anakku, ya kan? Oh ustaz tegak, kami duduk. Ustaz yang ngomong kami mendengarkan. Lemah ustaz itu enggak. Lemah itu kamu duduk tenang, senyum. Ada yang senyumnya takut bingungan karena pakai apa berarti? Pakai cadar buat wajah, namanya masker. Tapi mohon maaf Pak Camat, aku pernah baca
Yang bisa jaminan itu adalah BPKB dan surat al-Fatihah. Dan ingatkan bayu. Termasuk jaminan mati tak kati. Supaya hidup tak kati. Usaha kata Pak Camat tadi. Insya Allah kita berusaha semuanya. Amin ya Rabbal. Saya yakin tadi sudah wudhu semua, sudah cuci tangan. Sekarang gara-gara cuci tangan banyak terkiu. Kapan pengajian cuci tangan? Di kilonya ada makan. Kalau tahu bukan makan. Tapi ada cerita kan, kira-kira 2 bulan yang lewat, kalau tidak salah di OI, 8 orang saudara kita naik motor tongkang ataupun apa namanya perahu, speed and boat. Harus bahasa Inggris sedikit bilang ini ya. Bahasa Inggrisnya speed boat. Why speed boat? Dono casino and hand rumah 3 loh kan. Jadi lihat 8-8-nya pakai masker, tapi perahunya terbalik, budak-budaknya terpacak berenang. 8-8-nya mati, maskernya selamat kalau demikian sekilas info. Lanjut. Sampai mana tadi? Ingat kan? Ya, supaya tetap banyak berselawat dengan Rasulullah. Maka target yang pertama paling tidak seperti peringatan kita malam hari ini, target yang pertama membuat kita lebih kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau cinta sudah melekat yang jauh terasa dekat. Potongan ayam pun kadang-kadang terasa coklat. Kalau sudah cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Islam, kau akan berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Bahkan pulang dari sini nanti bukan hanya sekedar cinta, tapi bangga dengan Rasulullah. Amin. Alangkah senangnya saya bersyukur dengan Allah kalau nanti jamaah ini sampai keluar sampai besok berani ngomong, aku bangga jadi umat Rasulullah. Aku bangga dengan Rasulullah. Kata orang suka dengan Rasulullah, acaranya ada umat rumah. Ini pasti Rasulullah si gua jangan katakan aku bangga menjadi umat Rasulullah. Coba saya bangga jadi umat Rasulullah. Saya bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau penting besok ambil spidol tulis yang sekarang Prancis itu presidennya kata aku itu si Macron namanya, bahasa Inggrisnya Macron, bahasa kita namanya Milore, yang menuduh Rasul kita macam-macam. Umat Islam ini sedang stres macam-macam lah. Kenapa? Mereka melihat Islam itu cuma kulitnya, tak ngerti dengan isinya. Indah sekarang yang banyak umat Islam di negeriku yang tercinta ini, ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku-ngaku umat Nabi, tapi kadang-kadang akhlak tak lagi-lagi. Namanya Muhammad Yusuf Ibrahim, tapi gawainya maling kabel listrik. Lakinya tukang manjat, bininya tukang gunung di bawah. Namanya lagi bintang bocor. Sudah telen betul. Kalau bahasa keren sekarang Jakarta namanya rombongan LGBT. Laki bini laki kilo bini tolol. Astagfirullahaladzim. Ada yang ngomong, Muhammad itu tidak hebat. Memang cuma anak yatim piatu, gawe cuma ngembala waktu dia masih kecil. Ada pula yang bilang, Nabi Muhammad kamu itu, Nabi kamu itu sadis. Sapi semua menyebarkan dengan pedang. Nabi kami itu harus begini, maka kau sebagai umatnya tak boleh kau terlalu serius dan tegas. Maka ada yang sampai ngomong, Islam itu janganlah melarang-larang, biarkan baik, hidayah itu kan dari Allah. Bahkan ada ibu-ibu juga yang kalau anaknya tak sholat, biar anak terserah kau, dan anak sholat pagi, tak sholat sunnah. Tapi kalau dia orang tua yang baik, anaknya tak sholat dipegangnya telinganya, sah.
Kau nak pegang gilasan ini atau kau nak nanti dijilat neraka? Diam kau, tak setuju. Aku tahu di sini. Tahu aku. Banyak sekarang bapak-bapak yang dikalahkan oleh anaknya. Termasuk lanang-lanang yang banyak dikalahkan oleh bini. Tahu aku. Saat melawan di depan orang banyak, balik ke rumah kena tahu oleh bini. Tapi kan ya aku. Di sini terkadang di sekitar ini jauh. Pinggir-pinggir kota Medan itu lah. Hutan-hutan. Astagfirullah. Sampai ada orang tua yang ngomong dengan saya, Ustaz Hasibuan, aku sebenarnya kepengen nih anak-anakku itu pintar ngaji, pintar ini, masuk pesantren. Tolonglah Pak Ustaz, diterima di pesantren Ustaz. Tolonglah kalau pacak budak ini nanti cak Ustaz itu jadilah. Oh marahnya aku dari ibu itu. Ada kata-kata jadilah itu. Kalau bisa budak anak ini nanti bisa jadi hebat seperti Ustaz itu jadilah. Jadilah. Oh ya, kakak. Hebat apalah dalam hatiku bibi ini. Kalau bisa nanti anakku juga bisa ceramah seperti Ustaz itu jadilah. Masih lemah. Coba jangan ada kalimat jadilah itu lemah dengar. Kalau bisa anakku nanti pintar juga bisa ceramah seperti Ustaz, alhamdulillah lemah. Jadilah ya Allah. Tapi apa dia bilang dengan saya? Ustaz, aku kepengen anakku sekolah agama begini supaya dia insyaallah ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Cuma anakku ini Ustaz tak galak. Kapan tak galak dia melawan ini dengan kami. Aku nak marah tak lemah. Ngomong ibu, aku nak marah dengan anakku tak lemah. Kata pula bapak, iya Pak Ustaz, kasihan muda itu kadang-kadang nak dicubit sebenarnya dibangunkan pagi-pagi. Umur sekarang sudah 12 tahun, tapi kasihan sedang tidur tak lemah membangunkannya. Ya Allah, justru karena tidur itu sudah dibangunkan. Banyak orang tua sekarang sayangnya dengan anak-anak itu, namanya sayang-sayang imus. Sayang-sayang. Sampai ngomong dengan anakku, karena anakku, kaulah segalanya. Kalau sayang dengan anak, apa kata bapak saya dulu masih umur 7 tahun? Solehin, Allah ya Tuhan, mudah-mudahan lapang di dalam bangsa. Solehin, esok sholat subuh, iya ya, saya bangunkan ya. Aku ingat niat tak terbangun aku 7 tahun baru. Mimpi aku sedang berenang. Ternyata disiram bapak gua. Makanya umur 13 tahun, Solihin, kami 8 orang berkeluarga. Jadi boleh jadi pelajaran dengan orang-orang tua. Yang tua-tua sudah berangkat ke Bangka, maksudnya tua Bangka. Solihin, kau nak 8 orang kau berkeluarga. Saya minta satu di antara kalian yang belajar agama. Iya ya. Tapi kalau bisa saya bilang pesantrennya pesantren yang boleh main bola kaki. Nah ini boleh beritahu. Main futsal ini umur-umur masih kalah main futsal dengan aku. Makanya aku bayar bola itu. Tapi boleh main bola kaki aku. Karena saya main bola kaki waktu itu. Sudah katanya kau berangkatlah ke Gontor ke pesantren Kuantan. Diantar. Apa kata beliau waktu itu sedang di jalan? Nah, Solihin, kalau ayah nanti duluan meninggal atau kami ada yang sakit atau meninggal, kamu sudah tamat, kamulah yang ngurusi kami yang sudah mengerti agama. Ya. Tapi aku jauhnya dia dewean, tidak apa-apa, lemahlah kita berpisah sebentar begini, tapi bahagia nanti masa tua. Allah. Banyak orang tua sekarang yang kadang-kadang sayang yang anaknya masih kecil, kapan sudah tua tak pacak ngerti agama, jadi beban orang tua. Maka saya bilang anak-anak dengan wali-wali pesantren itu, ibu lebih enaklah ibu nangis masih muda daripada nangis tua. Kalau nangis muda itu berkala berpisah dengan anak umur masih ibunya 40, anaknya mungkin 13 tahun, masih enak melihatnya kalau ibunya nangis. Kalau nangisnya 40 tahun, 30 tahun, itu insya Allah cepat jatuh air matanya. Tapi kalau sudah 65,
sama mereka. Terima kasih pengurus masjid yang saya bangga melihat di malam hari ini. Alhamdulillah kompak, alhamdulillah. Tidak mudah jadi pengurus masjid, Pak Camat. Pak Camat pasti dapat melihat. Ada yang kadang-kadang hanya gara-gara kunut nah ribut. Ada yang gara-gara bacaannya berbeda nah ribut. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Ada Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Kakak di sini yang katanya aku pernah jadi makmum seperti main deklamasi bacaannya. Allahumma hdina fiman hadait. Jadi aku di belakang dengan makmum. Amin. Wa afina fiman afait. Amin. Untuk tak kesal makmum kawan aku di belakang. Amin. Kita ngaminkan sesuai dengan doa kan benar? Kalau tukang raja, amin, maafin, amin. Makanya sering-sering di mana-mana. Kalau itu bagus, itu keras suaranya bagus. Pasti pengurusnya masih muda. Betul. Anak-anaknya, alhamdulillah saya lihat. Orang-orang rebana bayakan hadir di luar masih muda-muda gaul. Tabuan kampung. Ada yang minta ngalim, yang minta enggak. Ada senang apalagi kalau baca gimana pasti kalau minyak begini bagus ini pasti makmumnya juga senang di belakang benar enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sufi, aku nak maksa-maksa kamu nak kuat tadi. Pasti mengimbangi imam kan? Alhamdulillah. Kata budak kapan selesai? Wah, katanya. Kalau tukang azannya suaranya bagus, makmumnya pun semangat datang ke masjid, benar tak? Hayya Rasul, semangatnya berangkat ke masjid. Betul tak? Tapi kalau tukang azannya, hayya aku ngomongnya apa dong baik, aku juga begitu lah. Kalau dengarkan tukang azan, tanya yang sudah haji, benar nggak sudah haji, yang sudah umroh, bagaimana suasananya dalam masjid? Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, mak gitu. Cuma orang Indonesia banyak tangkap salah. Orang sujud apa tahiyat dia tegak. Karena di sana mubaliknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang ada orang Indonesia di depan nanti dikiranya tegak. Dilihat dulu baru dia. Sekarang saya tanya, sekarang terasa nggak semangat kalau ramai begini? Apalagi imam, kalau ramai begini makmumnya semua imam itu takbir, tapi kalau makmumnya masih cak kopi gitu, cara-cara imamnya pun maka sholat berjamaah itu ada yang mengatakan wajib, ada yang bilang sunnah makan. Ya terserah masing-masing. Baik, ada semua alasannya masing-masing. Tapi kalau sudah bersama-sama maka
kebersamaan itu semua jadi indah dan mudah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu anak-anakku yang saya cintai, mudah-mudahan malam hari ini tambah kenal kita dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Bagaimana tentang Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang dibacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Muhammadun aba ada yang meragukan dengan Nabi Muhammad sudah dibilang oleh Allah Rasulullah. Masya Allah, dengan siapa lagi kita percaya? Allah yang mengatakan Muhammad itu bukan laki-laki dari bapak kalian, tapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup semua nabi-nabi. Maka Allah sangat memuliakan Rasulullah, tidak dipanggil oleh Allah namanya langsung, tapi Nabi. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Allah tidak memanggil Nabi namanya. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, ya Adam, ya Isa bin Maryam, ya Musa, ya Zakaria, inna nubassiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Disebutkan langsung namanya. Nabi kita Allah baik begitu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dipanggil bukan namanya langsung, tapi Nabi. Ya ayyuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika ila akhir. Ngapa datang-datang kita menganggap remeh dengan Nabi kita ini? Allahu Akbar. Sampai kata Allah, wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, saya tidak menciptakan kamu dan menciptakan semua makhluk yang lain. Sama-sama, ya Nabi. Bisa mengantarkan, memanggil Bapak Ibu anak-anakku bisa datang berziarah ke makam Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Sehingga kita merasa tambah cinta kepada Rasulullah. Maka target kita yang kedua dari peringatan seperti ini, tambah cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang tadi di pesantren, anak-anak saya bilang, pesantren kita ada dua sekarang, Izzatuna putra dan putri. Yang putra itu di jalan Siapi-api, yang putri di belakang Putih Kayu. Semuanya gratis masuk sana, sampai gerbang. Modal dari ilmu gratis banget pikiran kamu. Bapak, saya kalau datang ke pesantren aja, itu yang santri itu sekitar 500. Datang salam saya, salam sampai yang udah luar. Begitu saya ke putri juga di belakang Putih Kayu, baru aku turun dari mobil, mereka senang. Saya bilang, apa yang membuat kamu senang aku baik datang kau salami? Apa yang sudah saya perbuat dengan kamu? Biasa-biasa baik dalam membuat pesantren ini. Bagaimana dengan Nabi kita yang bisa menyelamatkan kita dari jam gelap kepada yang terang benar? Coba sekali-kali
Waktu lampu mati rasakan mamano arkunyamnya wal peripanggali. Pusing. Bagaimana dengan terang seperti nikmat? Alhamdulillah. Maka apa kata Allah, seandainya Nabi Muhammad tak datang dikirim dan diutus oleh Allah, maka suasana dunia ini adalah gelap. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Sama dengan niat saya itu sebenarnya yang jauh, tapi dapat yang dekat. Bahasa Arabnya yang jauh ku cari, tapi yang depan ada. Itu namanya al-lama wal laju. Saya mau contohkan ini tadi, tapi kulihat ada jeruk contohkan. Contohkan. Dia melihat semua. Ini ibarat jurang. Di bawah itu neraka. Ada suara debul. Apa kata Allah? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Apa kata Allah? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Hei manusia, hamba-hambaku, seandainya Nabi Muhammad tak utus kepada kalian, kalian sudah berada di jurang neraka. Anggaplah di jurang neraka. Kalau sudah di jurang ini tinggal didorongkan langsung masuk ke dalam neraka. Tapi apa kata Allah? Fa'anqadhakum minha. Tapi Allah menyelamatkan kamu dari jurang itu dengan mengutus Nabi besar Muhammad. Allahu Akbar. Kalau Nabi Muhammad tak datang, neraka galau gitu ini. Bayangkan Bapak Ibu, orang tak percaya lagi dengan Allah. Bahkan yang mereka sudah mulai bergeser antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sekitar 670 tahun. Sama lah dengan kita sekarang kan. Sudah 1400 tahun setelah Nabi Muhammad, lah banyak penyimpangan Pak. Sekarang tidak jelas mana yang sehat, mana yang gilo. Benar Pak? Oh Ibu, kalau sekarang ini coba lihat, ada anak pakai jilbab, kemudian pakai apa namanya itu, pakai cadar, bagus penampilan, kata orang awas teroris kita itu. Ada anak muda pakaian yang bagus, kemudian bersih, cuma celananya agak tinggi dikit begini. Ajaknya rombongan radikal udah itu. Ya, ada anak menutup aurat dicurigai. Ada anak betina 18 tahun tapi roknya ditinggi, itu disenangi. Yang budak-budak rombongan ini. Kata Ustaz Das'ad waktu saya ceramah dengan dia sama-sama di Medan, katanya Ustaz, sekarang itu mencari paha ayam lebih susah daripada melihat paha manusia. Kalau paha manusia baru duduk-duduk baik kamu di jalan di depan kita itu 2 menit lewat itu. Kata yang lain, kata woi alim dulu. Tapi kalau paha ayam kampung, kata beliau, susah melihat. Nah harus berangkat ke kampung dulu. Nah ditangkap dulu ayam itu di kampung tinggal. Sudah ditangkap, disembelih, nyembelih pun itu. Sudah disembelih biar mudah memulitinya, nanti rendam dengan air panas. Baru dicabuti bulunya, baru dijalan. Kita berbaik sangka, mudah-mudahan dia kembali lagi. Ada cerita 6 tahun yang lewat, saya bilang jangan ada yang pulang sebelum ditutup dengan doa. Aduh bapak, diam-diam balik dulu. Ada 2 hari habis itu aku ditelepon ketua masjid, Ustaz Asibuan, bapak yang balik duluan itu kan nggak mati bapak itu. Ini beliau ini karena kecapean, kembali lagi nanti. Itu bahasa Inggrisnya email, bahasa Arabnya al-kemei. Sampai mana tadi?
sekarang mana yang sehat, mana yang benar, mana yang salah, mana tuntunan, mana tontonan, mayolah sekarang. Karena di Palembang ini cuma ada 5 mak yang terkenal. Mak ini, mak itu, mak manu, mak lam, dan mak sumpah ya. Yang keenam namanya mayolah. Yang ketujuh namanya malam fir ya. Kalau ada anak muda sholat ke masjid ini bawa sajadah, bawa apa nih? Bawa Quran, lucu budaya itu. Atau ada anak muda 17 tahun, 18 tahun sekarang tak galak keluar rumah, malam Ahad, apa kata orang? Muda ini lemah sahwat. Aku dulu dibilang kawan aku waktu SMP, aku balik dari Gontor umur 18 tahun, tak keluar rumah. Nah katanya Solihin baru berapa tahun pesantren, katanya sudah lemah sahwat. Panasnya aku dengar itu. Sampai sekarang ini kata 95 aku nikah, dia 92, 94 nikah. Anak udah 4 waktu itu. Dia belum ada, kau yang lemah sahwat. Aku ngomongnya karena mati dah kau, berendamnya. Mudah-mudahan dia didengarnya ini. Inilah yang masalah, dia dengar di kampung mati-mati lah kau. Jadi usah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga target kita setelah kita insyaallah cinta dengan Rasulullah, cinta itu bisa dengan insyaallah menyebutkannya, bersolawat kepadanya, amin. Kita insyaallah percaya bersamanya, mutaba'atuhu, selalu mengikutinya, amin. Maka target kita yang ketiga dalam masjid peringatan seperti ini adalah ittiba ataupun ikut mengikutinya, mencontohnya, amin ya rabbal. Kata orang itu kalau sudah cinta tadi yang susah jadi mudah. Kalau sudah cinta sering menyebutkannya, betul gak? Oh kapan ngomong bapak itu, kapan oh ya anak itu, alhamdulillah ya Allah, biar aku ini, biar aku sekarang seperti inilah naik beca, tapi anakku yang 3 berhasil galau, alhamdulillah. Sekarang yang satu katanya yang pertama tinggal di gubernur, kantor gubernur, yang kedua di kantor Polda, yang ketiga di kantor Polda. Apa kau ini? Sama juga beca dengan aku sih. Pokoknya senang menyebutkan karena cinta dengan anak, maka yang dicintakan setiap saat. Nabi Muhammad cintanya dengan umatnya selalu umatnya, bahkan beliau mau meninggal pun yang diingat adalah ummati, 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 sama-sama ummati, 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 ummati arti umatku. Jangan dipotong-potong bacanya. Ummati, umat berarti ibu udah mati maksudnya. Begitulah tanda cinta. Kalau kita sudah cinta dengan seseorang selalu ingat. Kalau cinta dengan seseorang kita siap berkorban. Sampai kata Buddha itu, gunung akan ku, lautan pun akan kau demi kau, oh kau dah segalanya. Baru nikah langsung balik Buddha itu. Yang tadi lagunya kau dah segalanya, berubah jadi pulangkan saja. Berubah langsung ke lagunya. Masya Allah. Tapi kalau kita sudah cinta dengan Rasulullah, maka kita juga sering bersolawat kepadanya. Tahu sama malu lah biasa sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau mau pakai suara, tak pakai suara, ingat terus. Dengan bersolawat itu hati jadi tenang. Alhamdulillah. Dengan bersolawat itu kita jadi pede. Aku ini pede, ini sebenarnya buat itu. Aku tak kata yang takut kalau udah melihat beginian. Kulihat cap tiang kawin. Karena saya yakin tak kata yang lebih mulia kita daripada Nabi Muhammad. Termasuk pecah. Sudah termasuk pecah. Aku ceramah dengan Pak Gubernur itu juga. Mohon maaf Pak Gubernur, aku yakin kau tidak lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Iyalah bang, kata sudah. Aku sudah ceramah berapa orang di Kodam. Bahkan kemarin mestinya aku ceramah di istana. Cuma aku tak diundang, udah jadi. Nah, aku udah ceramah sini. Bapak, coba lihat. Wallahi tidak ada yang lebih hebat dari Nabi kita Nabi Muhammad. Maka kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Sudah, lihat cara tugal. Kita tidak minder. Kita tidak takut. Bahkan
Kan kita tidak takut masalah rezeki. Nabi kita Nabi Muhammad dijamin oleh Allah rezekinya. Alhamdulillah. Masa kita kalau dekat dengan Nabi tak dijamin oleh Allah rezeki kita? Tak adil pula Allah. Betul? Kamu bilang, wahai kamu berkawan dengan aku, kapan kau berkawan dengan aku, kau pintar. Tapi tak pintar-pintar pula itu, berarti tidur baik kau itu. Aku punya ilmunya itu, kalau kepengen dunia, ibuku, bapak, dekatkan diri dengan yang punya dunia. Siapa itu? Allah. Siapa yang punya langit, bumi dan isi dan dunia ini? Allah. Kurang kuat. Allah. Nah, itu pun kuat karena sudah kupaksa kan, bukan keikhlasan kamu. Siap. Inilah yang merusak kita di dunia ini, termasuk di Palembang ini. Siapa yang memberikan rezeki? Kepada siapa kita minta? Jadi tolong nanti memaaf Pak Lurah dengan Pak Camat nasihati rombongan tunggal Girdi. Berapa orang ada kesannya nak? Sampai sambutan, saudara-saudara, setelah kita berusaha secara maksimal, marilah kita serahkan semua dengan yang di atas. Takut menyebutkan Allah, akhirnya berak cecak itulah yang di atas kita. Aman, umat Nabi Muhammad mengaku tapi malu menyebutkan nama Allah. Siapa yang memberikan rezeki?